Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anur Fadli, kelas 8A. Perkenalkan, nama saya Abdul Syawal, saya kelas 8A. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dari kelas 8A. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri dari kelas 8A. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang negara Indonesia. Sebelum memulai pembahasan kita pada video ini, marilah kita mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja kita ke videonya. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia. Profil negara Indonesia. Nama resmi Indonesia, ibu kota Jakarta, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bentuk pemerintahan Republik Konstitusional, sistem pemerintahan presidensial, hari kemerdekaan 17 Agustus 1945, kepala negara presiden, kepala pemerintahan presiden, mata uang rupiah Rp. Kondisi geografis di Indonesia. Posisi geografis. Posisi geografis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak geografis. Letak geografis Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Keadaan ini menyebabkan letak wilayah Indonesia sangat strategis karena berada pada posisi silang. Luas negara Indonesia. Indonesia juga dikenal sebagai Nusantara. Indonesia terdiri atas pulau-pulau yang berjumlah 17.508 pulau. Wilayah Indonesia seluruhnya mencapai 5.193.252 km, yang terdiri atas luas daratan 1.890.754 km dan luas lautan 3.302.498 km. Iklim di Indonesia. Wilayah Indonesia terletak pada lintang rendah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, sehingga beriklim tropis. Di Indonesia dikenal 2 jenis musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Bentang alam di Indonesia. Dataran rendah. Di Indonesia, dataran rendah yang luas terdapat di sekitar pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa, serta pantai selatan Kalimantan dan Papua. Dataran tinggi. Contoh di Indonesia adalah dataran tinggi Gayo di Aceh dan dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Bukit. Ketampakan alam bukit berbentuk kerucut seperti gunung, tetapi ukurannya lebih kecil dari gunung. Ketinggian bukit kurang dari 600 meter di atas permukaan laut. Gunung. Ketampakan alam gunung berbentuk kerucut dengan ukuran lebih besar dari bukit. Gunung memiliki ketinggian lebih dari 600 meter dari permukaan laut. Hidrologi di Indonesia. Sungai. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu hingga hilir. Di Indonesia, terdapat banyak sungai yang tersebar di setiap pulau yang ada. Contohnya, Sungai Kapuas yang berada di Pulau Kalimantan. Sungai Kapuas dikenal juga sebagai sungai terpanjang yang ada di Indonesia. Danau. Ada beberapa jenis danau, yaitu danau vulkanik, danau tektonik, danau kars, dan danau bendungan. Danau vulkanik. Contoh danau vulkanik di Indonesia adalah Danau Kawah Gunung Kelut dan Danau Kars. Di Indonesia terdapat Danau Kapur yang banyak terdapat di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Air tanah. Air tanah adalah air yang berada di bawah permukaan tanah di lapisan batuan kulit bumi. Rawa. Rawa adalah daratan tanah rendah yang selalu basah atau tergenang air karena tidak terdapat drainase pelepasan air. Rawa. Contoh rawa Indonesia yaitu rawa Pening di Ambarawa, rawa Kelindingan di Jawa Timur, rawa mangrove di Bali, dan rawa Danau di Jawa Barat. Keadaan penduduk. Mata pencaharian penduduk Indonesia dapat dilihat dari corak kehidupan penduduk setempat berdasarkan lingkungan tempat tinggal. Kehidupan penduduk Indonesia dapat dibedakan dalam corak kehidupan tradisional, sederhana, dan corak kehidupan modern, kompleks. Mata pencaharian penduduk Indonesia yang memiliki corak sederhana berhubungan dengan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Mata pencaharian penduduk yang memiliki corak modern biasanya mencakup sektor di bidang jasa, perindustrian, transportasi, dan pariwisata.
Mata pencaharian sebagian besar penduduk Indonesia mengarah ke sektor bercocok tanam seperti pertanian dan perkebunan. Penduduk di dataran rendah. Mata pencaharian penduduk di dataran rendah bervariasi, namun banyak penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Jenis tanaman yang diusahakan adalah tanaman pangan seperti padi, jagung, dan ketela. Mata pencaharian penduduk yang khas di daerah pantai adalah nelayan. Di daerah pantai berkembang menjadi pelabuhan, permukiman, dan kota. Bentuk negara. Indonesia adalah negara berbentuk kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi, sedangkan wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Wilayah administratif di dalam negara Indonesia saat ini terbagi menjadi 34 provinsi. Pemerintahan negara Indonesia adalah Republik Konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem presidensial, di mana presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ekonomi di Indonesia. Pertanian didukung oleh jenis tanah yang subur dan beriklim tropis penghasil padi, jagung, buah-buahan, dan sayuran. Perkebunan, kelapa sawit, kopi, teh, karet, cengkeh, dan kelapa. Sedangkan hasil perhutanan antara lain kayu, rotan, dan berbagai macam getah. Pertambangan, minyak bumi, gas alam, batu bara, biji besi, bauksit, emas, tembaga, perak, dan timah. Perdagangan, komoditas ekspor non-migas seperti hasil hutan, perkebunan, dan budidaya udang windu. Adapun hasil ekspor migas seperti minyak bumi dan gas alam diekspor ke Jepang. Pariwisata. Indonesia kaya memiliki kekayaan alam dan wisata budaya yang potensial untuk menarik wisatawan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.